Cek, Selamat hari Minggu. cek. Cek, cek, cek. Tes, tes. Ini junior ini.
nggak tahu kalau tahu Ino ada bikin. Oh hitam lagi ya, mantap ya. Eh, Philip, 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 kita coba 4, 2, 3 ya.
Shalom, horasma dihita saluhutna. Adorang tamulai parmigota, jemolo taparohaima videoon. Berbahagia tiap rumah tangga, gimana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap. Shalom, horas Bapak Ibu Jemaat HKBP Bandung Reformanda. Sehubungan dengan tahun transformasi yang digalakkan oleh pimpinan gereja kita dan dihubungkan dengan tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, salah satu poin penting yang diputuskan dalam rapat kuliah adalah program untuk melaksanakan kegiatan kemah keluarga. Kita tahu bahwa keluarga menjadi ujung tombak dalam pembinaan, pembentukan iman, dan karakter daripada anak-anak kita. Oleh karena itu kami menghimbau, jangan lewatkan kesempatan emas yang dirancang oleh gereja kita untuk boleh bersama-sama menghadiri, untuk diikut serta mendukung dalam kegiatan kemah keluarga. Mari dapatkan momen-momen dan kesempatan yang begitu luar biasa. Kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Maka jangan lewatkan kesempatan ini, tapi mari kita bersama-sama. Kita dukung, kita topang, dan kita bersama-sama mensukseskan kegiatan kemah keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tabukama mulai parmigota taparadema rohatta. Diulah
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tot di parbadia, na tumapal langit, dohot tanoon. Amen. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida, songon pangaluli ni permahan di punguan na gandupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan nama pari ibana, suak songoni au mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na so hatu dosan, na so marmula, na so marujung. Di parbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Lehononmu hasesan di dosa, hatiguran dohot hangeluan saleleng ni lelenga dihami. Asi maroham, lehon mai dihami. Saya sungguli jala tugu-tugu rohanami, marhite-hite todim, asa hulului hami pangurpion cianho, moloro pangunjunan tuhami. Saya pahot marohanami, asa tungporsea hami dihatam dohot di bagabagam, asa jepak kami hasonangan saleling ni lelengna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul meta. Marendia meta. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu ta sadarion ima patik pawaluhon dohot lapatanna patik pawaluhon unang ho manako dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan culma manang mambahen bisu-bisuk mangalasupmon boniaga ikon si pagadaon ni rohatta do arta ni dongan jala siramotonoton iro saatna atong rap mangidogogo maitasian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Marin dia maita.
tato potima dosata di joloni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua kitjang hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesani dosa nami lehon ma tuhami to dim na badiai asa unang ganggu rohanami di asin ni roham alai asa hot rohanami marha porseon lamang gotapon nasa dosa dohot roha portibion asa upasat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. ICB mangulahon akan na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamaguan Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani naung mulak mangolu do jala disamun debata do ibana mangundihon hita. Hasangapon ma di debata na digitjang. Amin. Marin demeta. Pagkahalani Jesus ingolokon, ingolokon, ingolokon. Pagkahalani Jesus ingolokon, tokong dirahakon, mauliate konglas ni roha, maring nolong ni Tuhan Dia. Mauliate konglas ni roha, maring nolong ni Tuhan Dia. Nang honau bea ingolokon, ingolokon, ingolokon. Nang honau bea ingolokon, tokong dirahakon, mauliate konglas ni roha, maring nolong ni Tuhan Dia. Mauliate konglas ni roha, maring nolong ni Tuhan Dia. Tabegema hatani debata turpuk ni ariminggon imana nienet sian opat Musa bindu 14 mamuka maisian ayat 10 sada sahatro di ayat 10 sia hujaha hami madihita. Dungi nina Jahoba matu si Musa sadia lelengon itsahan ni bangsoon au jala sadia leleng nai dang olo nasida porsea diau binahen ni sudeta da akan nahubahen di tonga-tongana torwaku nama nasida marhites yan begu atuk jala redeponokku nasida jala bahenokku ho gabe bangso na balga jala nagumogo sian nasida. Dungini nasi Musa ma tu Jahoba begon ni halak misir ma baritai ainunga di togion ho bangso on luar sian tonga-tonga nasida marhite-hite hagogoonmu. Pabaw nasida huhut hatai tu halak isi tanoon akan naunggu bagai satu tuho ali Jahoba. Di tonga-tonga ni bangsoon nunga pola adop bohi beho ali Jahoba di ida. Jala obun marsi jongjong di atas nasida, jala ho mardalan di jolo nasida, marhite sian obun na marsi jongjong ia arian. Jala marhite-hite api na marsi jongjong ia borngin. Tung sura bunuan munuaeng bangsoon songon sahalak. Jadi dohonon ni bangso parbegu. Akan naung ubege baritamima songonon. Ala nasotuk gogo ni Jahoba manugihon bangsoon tu bagasan luat. Naung niwarhon na tu nasida. Ubahan dipotongi nasida di bagasan halonganan.
nuaing pe saya marmulia magawin ni Tuhani songon naun ni dok ni hatam i ai ini mudo nalabas dorohani Jehovah jala parsi roha godang namar pamuati dorohana mida hajaton dohot pangalosion alai dang luason nama luas yan anggo halak persala saya naluluan na do hajaton ni ama-ama tu akka anakna ro di sundut patuluhon dohot paupaton atong saya mar pamuati maroham mida hajaton ni bangsom hobar tu hinagodang ni asini roham ala nong sapala mar pamuati roham mida bangsom olat ni misir dope rasi rasa nuaing ido sahatna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nampai obsa amin. Taha tidak konma ha porseot tai songona hina tidak koni dongata sa porseon di sandok portivion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah iro ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni Samaria na gabe-gabean siat todi parbadia at dorang soabubuhan iro tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni selatus na mate tarpajal doi mana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dong ditanom na mulak mangolo dari patuluhon na manaik tu surgo lauhulu tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsia ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau peran Kristen akan nabadia dohot ya sesani dosa dohot diatai namandok mulak mangulus sogot daging halak naong mate dohot yang ngoluan na suara sudah amin hundur.
Shalom. Horas selamat hari Minggu madihita. Hujahon ma tikting di bagasan saminggon. Na parjolo nama minggu papat tondong Trinitatis do topik holong mambuan las niroha dohot apul-apul. Nomor 4, persembahan. Hari ini Minggu 28 Juni 2026, setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar, 1 amplop untuk kuliah pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana diakoni sosial atas meninggalnya Nyonya Erna Baban Boru Sihombing beberapa waktu yang lalu. Nomor 5, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu 5 Juli 2026, pada ibadah pukul 10 WIB, gereja akan mengadakan sakramen baptisan kudus, dan bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja dengan membawa surat pengantar dari ketua sektor, akta pernikahan, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Nomor 6, partisipasi jemaat untuk pengadaan rumah dinas pendeta fungsional. A. Proses pembangunan rumah dinas pendeta fungsional masih terus berjalan dan membutuhkan biaya. Untuk itu Parhalado dan panitia mengharapkan dukungan doa dan dana dari seluruh jemaat. Bagi jemaat yang hendak memberikan donasi, dapat menghubungi panitia sintua sektor masing-masing atau menitipkan ke kantor gereja pada jam kerja, dapat juga melalui transfer ke rekening panitia pengadaan rumah dinas pendeta. B. Sesuai dengan keputusan panitia pengadaan rumah dinas pendeta fungsional bahwa hasil penjualan rumah dinas yang lama Jalan Antapani 4 nomor 26 sebagai bagian dari dana pembelian rumah dinas baru, pria akan menjual rumah dinas lama melalui panitia pengadaan rumah dinas pendeta fungsional dengan perkiraan harga 650 juta. Nomor, panitia akan memberikan panorangion atau penjelasan setelah pembacaan warta jemaat. Nomor 7, dana usaha untuk kegiatan kemah keluarga. Untuk mendukung dana dalam kegiatan kemah keluarga yang akan dilaksanakan 1-2 Agustus 2026, maka panitia akan mengadakan kegiatan pencarian dana berupa A. Mengadakan bazar makanan pada hari Minggu 5 Juli 2026, B. Mengadakan jam session pada hari Minggu 12 Juli 2026. Diharapkan seluruh jemaat mendukung kegiatan tersebut. Nomor 8, berita Dewan Koinonia A. Seksi Naposo Bulung. Pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 18 WIB bertempat di gereja tuan rumah oleh Esther Marini Boruna Baban akan dilaksanakan pemahaman Alkitab Naposo Bulung HKBP Bandung Reformanda. Seluruh anggota Naposo Reformanda dan Naposo Dago diundang untuk mengikuti acara tersebut. B. Pemahaman Alkitab dan aksi sosial dewasa muda junior pada hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 15 WIB bertempat di gereja. Kelompok dewasa muda junior akan melaksanakan pemahaman Alkitab dan dilanjutkan dengan aksi kasih pukul 16 WIB. B. Seksi perempuan ibadah, doa dan pujian PGIS Bandung. Pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 15 WIB bertempat di Gereja Katolik HTB SPKM alamat Jalan Suryalaya Bandung. Seksi perempuan Huriah HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti ibadah hari doa dan pujian dengan pelayanan dalam bentuk paduan suara. Acara tersebut diselenggarakan oleh Komisi Perempuan Sektor 2 PGIS Kota Bandung. C. Seksi lansia pada hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Semarang Barat akan dilaksanakan pertanyaan lansia sedistrik 18 Jabar Tendiye
dan lomba vokal grup. Seksi lansia HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti acara pertandingan distrik dan lomba vokal grup tersebut. Kita doakan acara tersebut dapat berlangsung dengan baik dan vokal grup seksi lansia HKBP Bandung Reformanda dapat memperoleh hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. D. Seksi AMA Jalan Pagi. Pada hari Sabtu 11 Juli 2026, jam 7 WIB bertempat di lapangan Saparua Bandung, Kor AMA Reformanda akan mengadakan kegiatan jalan pagi. Seluruh anggota Kor AMA diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. 9. Berita Dewan Marturia. A. Jadwal persembahan pujian dalam ibadah. Yang pertama, hari Minggu 28 Juni 2026, tadi pukul 7 sudah dinyanyikan oleh Paduan Suara Inahana, dan tadi jam 10 yang pertama Paduan Suara Wanita Abigail, AMA Reformanda, dan Paduan Suara Lansia. Untuk jam 16.30 NHKBP Bandung Reformanda. Tanggal Minggu 5 Juli 2026 Paduan Suara Ina Kamis. Minggu 12 Juli 2026 pertama Band Remaja Reformanda, kedua Paduan Suara Glorious. Jam 10 Paduan Suara Inahana, yang kedua Paduan Suara Skoci. Minggu 19 Juli 2026 jam 7.30 Paduan Suara Wanita Abigail. Jam 10 Vokal Grup Amanature Paduan Suara Seksi Lansia. Jam 16.30 NHKBP Reformanda Sektor Dago. Hari Minggu 26 bulan Juli 2026 jam 7.30 pertama Reformanda Children Choir, kedua PSW Root. Jam 10 Kor AMA Reformanda, jam 16.30 NHKBP Reformanda. B. Seksi musik pelatihan musik tradisional. Untuk mendukung pelayanan musik di Kebaktian Minggu, maka seksi musik akan mengadakan pelatihan musik tradisional Batak, yaitu Tagading, Hasapi, dan Sulim. Bagi remaja, anak side, dan poso, pendaftaran akan dibuka sampai dengan 30 Juni 2026. Adapun pelatihan saat ini dibatasi disesuaikan dengan jumlah alat musiknya dengan formasi sebagai berikut: Tagading 6 orang, Hasapi 6 orang, Suling 6 orang. Pelatihan akan dilaksanakan mulai 11 Juli 2026 setiap hari Sabtu sekitar 10 kali pertemuan. Bagi remaja, anak sidi, dan poso yang berminat dan juga berkomitmen bisa mendaftar ke seksi musik melalui Amang Situa M Sitanggang. C. Seksi Zending ibadah doa bulanan pada hari Senin 6 Juli 2026 pukul 18.30 bertempat di gereja. Akan dilaksanakan ibadah doa bulanan untuk bulan Juli. Jemaat diundang untuk mengikuti ibadah tersebut. Nomor 10, berita Dewan Diakonia. A. Seksi kesehatan, pemeriksaan rutin kesehatan. Setiap hari Minggu pukul 9 sampai jam 9.45 WIB dan jam 11.30 sampai jam 12.30 WIB di ruang kesehatan, tim medis seksi kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin berupa cek tekanan darah. Bagi jemaat yang hendak memeriksakan tekanan darah dapat datang ke ruang kesehatan pada jam yang telah ditentukan di atas. C. Seksi pendidikan. Para halado dan jemaat HKB Bandung Reformanda mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, antara lain Yose Valentino Situmorang diterima di Politeknik Pariwisata NHI, 2 Gabriele Yemima Boru Pakbahan diterima di jurusan akuntansi Unpar, 3 Morgan Firdaus Sitanggang diterima di jurusan ekonomi dan bisnis digital Unpad. Nomor 14, statistik kehadiran jemaat dalam ibadah. Minggu 14 Juni 2026 jam 7.30 dengan jumlah jemaat 161 jemaat yang mengikuti secara YouTube 34. Jam 10 161 jemaat, YouTube-nya 20. Jam 16.30
52 jemaat. Ibadah sekolah minggu jam 7.30 68 orang, ibadah remaja jam 7.30 25 orang, ibadah di rumah duka 42 orang. Persentase kehadiran 49%. Minggu 21 Juni 2026 jam 7.30 175 jemaat mengikuti secara YouTube, 33 FB-nya 2, jam 10 156 orang, YouTube-nya 27, FB-nya 1, dan jam 16.30 53 orang. Ibadah sekolah minggu 62 orang, ibadah remaja 24, persentase kehadiran 47%. Sumbangan bunga altar gereja KBP Bandung Reformanda hari ini dari keluarga TD Purba Boru Sihotang, sektor Pajajaran. Keterangannya, HUT pernikahan ke-1 tahun 2 HUT pernikahan tahun ke-1, 1 tahun berarti kan. Ya. Mau lihat tenang. Ucapan selamat ulang tahun, Parhalado dan Jemaat HKB Bandung Reformada mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 22 sampai 28 Juni 2026. Jika sekarang ada yang hadir di rentang tanggal tersebut, kami undang untuk berdiri. Pendeta. Tetap berdiri emang ya. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, ada juga. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis di Mazmur 71 ayat 7 sampai 8. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi sobokon parha longonan nitorop halak doau alai hodo haporusaku nagot goting saigok puji-pujianmu mapamangaku gok hamulyaanmu manipari ari. Selamat ulang tahun Amang, silakan duduk. Terakhir, berita keuangan. Dengan total penerimaan Rp17.158.100 yang terbagi menjadi Huria Rp4.437.435, untuk sentralisasi Rp5.734.355, untuk pembangunan Rp754.310, dan lain-lain Rp6.232.000. Sekarang kita dengarkan panorangion dari tim pembangunan. Shalom. Horas Amanginang Naposo
seluruh jemaat HKBP Reformanda, Malayati Madita salutna. Nakin nunga ta saksihon sama dia progres ni pembangunan ni Jabu Padita fungsional ta. Mulut bereng nakin plafon sudah mulai terpasang ya. Jadi bisa dikatakan 70% mungkin ya, 70% sudah mencapai 70% pembangunannya. Mula dong siya kita naman dok, ay liling may pembangunan ni Jabuniong Paditay. Keramik nape dang tarpasang dupe, ape dang adong dupe. Mulu liling, bahita do mabeni liling. Jadi mula hatop, kita dotong mabeni hatop. Jadi harapan namin yan, asa buwi ma tau rupi dana tu pembangunan di rumah dinas tahun. So ngana dokon mang pajahati tingakin masih diperlukan dana untuk pembangunan rumah dinas kita ini ya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Inang yang sudah memberikan partisipasinya ataupun donatur ya, donasinya kepada pembangunan rumah dinas ini. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang ya, kita tetap bisa berjalan, pembangunan rumah dinas ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai pada waktunya ya. Jadi makin cepat makin baik. Unang sanganon keluar muse eskana baru Tomang Padita. Tomang Padita fungsional ta. SK keluar tu dia teh emang. Tu samosir dong yang tu dia. Jadi jangan sampai ya. Jadi supaya kita cepat. Ya. Dan sanganon di tempat yang emang Padita fungsional itu sana orang nama mereng-mereng nama ibu misalnya kan ya. Oke ya. Di samping itu kami juga karena dikatakan tadi bahwa dana masih banyak diperlukan ya. Di samping itu kami dipercaya oleh gereja kita, panitia, untuk menawarkan rumah dinas yang lama. Karena memang sebagian dana yang diperlukan ini berasal dari rumah dinas yang lama ini ya. Jadi kami mengharap Amang Inang ya, ini kita menawarkan kepada jemaat kita, terutama kepada jemaat kita ya, karena kalau pada di luar sana nanti beda lagi nanti nih ya. Kita kepada khusus jemaat kita, rumah dinas yang lama dengan luas tanah 90 meter ya, 90 meter dan luas bangunan 100 meter, lantai 2, lebar muka lumayan ya. Dan tempatnya cukup strategis ya. Masih di Kota Madya Bandung ya, dekat sekali ya, masih sekitar. Dengan harga tadi sudah disebutkan ya, 650 juta rupiah nego sampai jadi. Ya. Meminjam istilah para marketing gitu ya. Mau nego sampai jadi ya, kita akan bantu Amang Inang ya. Mungkin ada keluarga-keluarga baru yang masih muda-muda atau Amang Inang yang senior-senior juga boleh, mungkin untuk investasi ini cukup bagus. Bagus sekali ya. Dan harganya cukup murah. Belum ada di dalam kota yang harga ada dong teh Amang? Ada dong teh? Ada mungkin ya. Ya, mungkin ya. Oke, jadi kami harapkan supaya ya melubuinnya bahasa kita nama tuh hita para jemaat tamat ya. Sangat Amang Inang ya. Kalau ada yang berminat, mulai dong dah berminat sekita, Buido dihubungi nomornya tertera, manang parhalado, manang nasitua wikna masing-masing. Kami akan membantu
semua proses jual beli dengan baik. Songonima na mungkin nabuyu pasat hami tung sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kita percaya semuanya yang kita kerjakan dengan hati yang tulus ikhlas akan menghasilkan buah yang tulus ikhlas. Dan kita percaya Reformanda masih tetap harus saling mendukung. Reformanda, Marsi Holongan, mulai tema dita saludna. Amin. Paduan suara vokal grup, persembahan pujian dari paduan suara vokal grup Lansia.
Rende Mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madihita saluna. Amanginang ala songon nagudang naking rangkaian acara ta. Nuaing nungga pukul 10 sada lewat onom. Buat tolak dohamu molo hira sajom nai jamiton. Tolak dabe. Rangkaian acara ido naking mabai nate gabe songon na alai betul-betul tanikmati do sudia te. Opat lagu naking sian punguan ama ngot mahoto diku nina betul-betul sehalion aladang doho tau marede di punguan ama gabe lam uli do habegian. Bagak do naking ede Abigail pesongoni walaupun mungkin kalau saya sendiri tidak mengerti syairnya tetapi apa cara menyanyikannya tadi membuat terberkati. Begitu juga dengan lansia. Au lansia on ala selilingon nintip-intip do tiki latihan. Tangiang niba tiki latihan lansia on. Senaing manian juara sada lansion. Ada duku bereng naking penampilan nasida. Sada nama tangiaku norikot tu lansia on. Sehat manasida borhat tusan, sehat mulak tu badungon. Ada songon nau bereng naking pargoyang ni nasida di padua ni mabia rau sotu ngandom mulak sianan adong mon nadion adong mana nacik goting do segala macam. Jadi apalah saya ada nama tangyang norikot di lansion anggo juarai olah borhak olah sehat pia munga juarai ate. Jadi tadukung malansia te borhak nasida tanggal 3 tanggal 4. Amanginang hatan di debata dihita di bagasa sadarion tersurat mai di Filemon bidusada ayat 4 sahat tu ayat 7. Filemon 1 ayat 4 sampai ayat 7. Saya akan bacakan sokonomba hatani tuhata. Nama dok moliate doau tu debataku toktong marningot ho dia katangiaku.
ai hubegedo holong ni roham dohot hapor siaum di Tuhan Yesus dohot maradopon salhut halak aka nabadia. Anggia ma marhinorhon hasaoron ni hapor siaumi lahu manada nasa nadinggan na dibagasak kamu maradopon Kristusi. Ay gudang do diau halalas ni rohanang apul-apul dibaen holong ni roham. Ay di pasabam hodo ate-ate ni akka nabadiai ale anggia isima sahatna. Topik ni minggu tamadok holong mabuan las niroha dohot apul-apul. Amang inang untuk memahami nats ini, yang pertama saya akan mencoba membawa kita melihat situasi bangsa kita hari ini, karena hampir sudedo nuaing kita memperhatikan akan masa di bangsa tahun. Ada ketegangan antara pemerintah dan masyarakat yang semakin hari kita lihat semakin tajam. Adong doi bahkan masyarakat na pro tu pemerintah. Alai adong do masyarakat na mulai mangalo pemerintah. Sah deh di hita salukna. Unang-unang kita pe namarpungun waing di son berbeda-beda do hajong-jong atta manatap namasa di bangsa ton. Mungkin ada dari kita yang melihat situasi sekarang ini, tetap kita harus dukung dan percaya sepenuhnya kepada pemerintah kita. Atau ada beberapa orang lagi yang mengatakan adang tikos be, dang pas be pemerintah tahun. Sekali lagi saya katakan sah-sah saja kita mau berada di mana, di kiri kah atau di kanan. Itu hak azazi kita, itu kebebasan kita untuk berdiri di mana. Jalaidon waeng nanaing si pasahato tuhita saluhuna. Ternyata di kehidupan kita sering kita berada dalam barisan yang berseberangan. Sering kita akhirnya berdiri dalam dua paham yang berbeda. Bahkan sering kita akhirnya menjadi berkonflik antara kiri dan kanan. Jalan ngasian najolo songoni. Di politik global, di aka segala macam selalu do adong ideologi kiri, adong ideologi kanan. Adong gerakan kiri, adong gerakan kanan. Adong paham kiri, adong paham kanan. Yang membentuk perjalanan bangsa kita sampai saat ini. Tetapi ada satu yang penting yang harus kita lihat amang inang. Di setiap sisi kiri dan kanan ada satu posisi yang paling penting yang bisa mengendalikan, yang bisa membuat sedikit meredah atau bahkan memperbaiki ketegangan antara kiri dan kanan, yaitu sisi tengah. Molo di sejarah pelajaran sejarah di dok moderat, kaum moderat, kaum kiri, kaum kanan, alai di tengah-tengah, kaum moderat mon, omma yang tidak berpihak ke kiri, yang tidak berpihak ke kanan, tetapi berada pada posisi tengah-tengah, mengurangi ketegangan, bahkan bisa jadi juga membuat perdamaian melalui kesepakatan. Jadi idon waing natatanyakon di situasi ini bangsa ton. Walaupun kita mau berdiri di mana kiri atau kanan, tetapi berdoalah supaya selalu ada orang yang tepat untuk berada di tengah-tengah. Kalau ada yang bijaksana, kalau ada orang yang berposisi di tengah, seburuk apapun kiri dan kanan itu berkonflik, pasti dia akan bisa diredam. Kalau ada yang di tengah. Yang bahayanya, naswadong do di tengah. Tidak ada tokoh yang ketemu yang berada di tengah. Kita ingat 98 dengan apalagi kamu makilala doi terlibat di dalam sejarah itu. Moliba dana do betiki alai sianak kabar sejarah binereng. Walaupun kiri dan kanan, walaupun pemerintah dan rakyat akhirnya bentrok besar-besaran, tetapi Indonesia tidak bubar, bangsa kita tidak hancur. Karena ada tokoh-tokoh kanan, ada tokoh-tokoh moderat yang akhirnya bisa meringankan dampak dari perpecahan perselisihan itu. Jadi
ikon satulup do hita radison, dang terbaik kita dang berkonflik. Pasti kita akan berkonflik di keluarga, di komunitas, bahkan di gereja sekalipun. Konflik itu pasti akan selalu ada. Tetapi satu yang perlu kita ingat, jauhi dua kubu kiri dan kanan. Molohola dua donadong, molohola dua sisi hita kiri dan kanan, tidak ada yang di tengah. Tahan amarahmu. Jangan mau meledak, karena itu akan menghancurkan, itu akan menyakitkan. Tetapi biarkanlah sampai ada yang di tengah-tengah, baru perasaan ini dipuaskan, baru perasaan ini disampaikan. Pasti dia lebih berdampak baik. Deido di hitalak batak pekas songoni do, dakolan komunitas. Saya ingat itu dulu layar kaca itu tentang keluarga, ada iklan mengatakan 2 anak lebih baik, iklan keluarga berencana waktu itu. Kasar diputar TV itu terus promosi pemerintah untuk mengatur populasi atau apa itu. 2 anak lebih baik, 2 anak lebih baik, itu disuarakan terus. Tetapi orang Batak paham 2 ini bahaya. Ada laku ya lak Batak 2 anak. Nah, tidak bisa, bahaya ini. Ini kalau mereka bertengkar, mereka hanya berada di 2 posisi, kiri dan kanan. Mereka akan menghantam. Jadi Arab Batak selalu berusaha di Konadong, nama nongai, termasuk orang Batak selalu anaknya kalau bisa minimal 3, mulu berbeda berdua hal, aduh. Nah jong di tonga-tonga, laho pada mehon dok lanak kana asing. Nah jadi apa mulai pikir deh. Iya, jala anggiak mak, jupang di tikina. Iya, jadi ini pemahaman orang Batak tentang konflik itu. Orang Batak itu memang orang yang suka berkonflik, tetapi orang Batak tidak mau konflik itu betul-betul menghancur leburkan mereka. Orang Batak itu tensi tinggi dalam berkonflik. Orang Batak itu pasti memang harus berkonflik, tetapi orang Batak sadar, sebesar-besar apapun konflikku, aku tidak ingin saling menghancurkan dengan dia. Aku tidak ingin saling menyakiti, berlebihan dan segala macam. Tak ingat, tidak dana kita. Mulu neng martubuk, ke bawah. 2 halak songo ni. Mulu holan badua-dua do songo ni neng martubuk. Marsocara deh, aho inna. Bambain, mai kita inna. Main, pukulau inna. Satu saja mulu songo ni. Tidak jadi bertumbuh. Karena apa? Karena mereka melihat belum ada orang yang ada di sekitar mereka nanti yang bisa sebagai penengah melerai. Aleh olah roh adong nama nolai. Jangan berantem udah itu. Disimat tong bertubuh. Karena mereka sadar harus ada dulu orang nanti yang memungkinkan untuk memisahkan kami. Kenapa? Kalau tidak ada yang memisahkan, mungkin saya akan menyakitinya secara berlebihan. Mungkin nanti dia akan terluka sangat parah. Atau sebaliknya, mono swadongan non nama nolai. Sutung do saat tuna mati yang donawi benun nibana. Itu ciri atau sifat-sifat orang Batak. Orang Batak atau mungkin jangan hanya orang Batak. Kebanyakan kita semua potensi berkonflik sangat tinggi, tetapi sebenarnya kita tidak menginginkan kehancuran terjadi. Jadi dimanapun, di rumah, kepada anak-anak, kalau orang tua kita berantem, mereka sebagai suami istri berantem, anak-anak jangan ambil posisi yang tidak ideal, yang membuat semakin tajam konflik. Aku ikut mama lah, turina. Orang dibagi bapak nama do, omak nama berbeda. Ikut mama aja aku, iya pas itu mak. Gak bilang beruncing do bersoalan. Anak-anak kalau bisa di tengah. Atau bapak berkelahi dengan anak laki-lakinya. Oh mak nasi patongai do lanak-lanak nasi. Jadi mari kita berkonflik, tetapi pastikan bahwa ketika kita ingin berkonflik, harus ada sosok yang bisa menjadi penengah. Kalau tidak bisa, kita lihat di sekitar kita yang bisa jadi penengah. Orang
ate-ateta. Rajai dirita. Jangan pernah puaskan amarahmu. Jangan puaskan konflikmu kalau kita melihat tidak ada yang bisa menjadi petengah di tengah-tengah kita. Untuk itu, amanginang, bahasa husungguli itu sih. Alaidun waeng latar belakang ni trupukon. Itu yang terjadi hari ini dari kisah surat Paulus kepada Filemon yang begitu singkat, hanya satu pasal. Boy manno dijaha, uduk ne, ayat selanjutnya itu, hanya satu pasal. Terjadi perselisihan antara Onesimus dan Filemon. Filemon itu seorang tuan, Onesimus itu seorang budak. Entah apa kesalahan Onesimus ini, tidak dijelaskan Paulus, tetapi kemungkinan ini adalah sebuah kesalahan perampokan atau pencurian harta Filemon, dan Onesimus lari. Kenapa Onesimus lari? Karena dia tahu tidak ada ini yang bisa menjadi penengah. Kalau aku tidak lari, aku akan dibunuh, karena dia adalah seorang budak. Jadi dia lari dan berjumpa dengan Paulus. Dibotosi Paulus mana masai, ditongos masuraton. Filemon, kubegi barita habur juommu tu akan abadia di si. Dipakai hodo bagasmu gabe inganan perpunguan akapar saoran. Las itu tuh aku Filemon. Imanaking turput nata jahai, dungi duduk ne. Adong si Onesimus rotu awinna. Huboto persoalan muna. Alayau mabereng. Gabe pendamai do si Paulus di si. Au mabereng. Ida maau jala mardinggam mahamu. Usuru may bana mulak. Terimalah dia. Tetapi tidak lagi sebagai budak, tetapi bahkan sebagai seorang saudara. Kita lihatlah bagaimana Paulus mengambil sisi yang begitu baik di tengah-tengah konflik. Dia tidak ke kiri, dia tidak ke kanan, tetapi dia tahu bahwa dia harus berada di tengah-tengah. Jalai manuang yan nabui dihita saluhutna. Kalau ada konflik, kalau ada pertikaian terjadi, mau dimanapun, di rumah, di tempat kerja, bahkan di tonga-tonga nihuria. Seperti tadi, kalau konflik itu sudah begitu memanas, diajari si Paulus, kita sudah sadarion, ambillah posisi tengah. Supaya ketika kita pun memang tidak bisa menghindari konflik, konflik itu tidak menghancurkan kita. Karena kita ada di tengah-tengah. Itu naking epistel natajahai. Epistel itu juga. Lihat bagaimana Tuhan berkonflik dengan 10 suku Israel. Tuhan katakan, aku akan memusnahkan mereka. Aku akan membunuh semua mereka. Tetapi engkau akan kujadikan keturunan yang besar. Hanya sisa 2 suku lagi. Yaitu suku Yehuda dan suku Efraim. Yang 10 suku sebenarnya harus sudah dibasmi. Seandainya amarah Tuhan memang terjadi pada saat itu, maka yang ada hari ini orang Israel hanya 2 suku, Yehuda dan Efraim, Kaleb dan Yosua. Yang 10 lagi tidak akan pernah terlihat karena dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi lihatlah bagaimana Musa juga hadir sebagai penengah, mediator di sana. Dia berani masuk ke tengah-tengah konflik itu dan mengatakan, Tuhan, benarlah bangsa ini begitu jahat. Alai Tuhan, nahuboto para sirwabulu doho. Yang ku tahu engkau panjang sabar dan berbelas kasih. Biarkanlah kasih karuniamu tetap ada kepada bangsa ini. Dia menjadi pendamai. Walaupun Tuhan akhirnya mengatakan, oke, merpamuati marohaku mida nasida lani alai dang boy malua uhum sian nasida. Yang 20 tahun ke atas harus mati di padang gurun. Yang 20 tahun ke bawah dari 10 suku ini akan masuk kepada tanah perjanjian. Itu bain lengkap dope marga-marga Israeli, karena Musa di dalam doanya memohon kepada Tuhan. Begitu juga yang dilakukan Paulus hari ini. Dia menjadi penengah. Penengah itu sulit. Paulus mengungkapkan 2 hal supaya kita bisa bijaksana sebagai seorang penengah. Bagaimana kalau kita baca-baca Filemon ini, ada di situ 2 kemungkinan yang bisa membuat kita menjadi seorang penengah yang ideal di tengah-tengah konflik. Yang pertama, ada relasi kuasa kepada yang berkonflik. Relasi kuasa seperti apa? Keterikatan dengan kuasa. Paulus punya kuasa kepada Filemon.
Karena Filemon itu muridnya. Paulus punya kuasa kepada Onesimus karena Onesimus itu adalah anak didiknya juga yang datang kepada Paulus di dalam penjara. Makanya Paulus mengatakan, anak yang lahir bagiku di penjara. Begitu juga dengan Filemon. Dia juga adalah anak didik dari Paulus. Jadi untuk menjadi penengah butuh satu modal. Kita punya relasi kuasa. Kita punya kuasa untuk mengatur yang sana, kita punya kuasa untuk mengatur yang kiri. Sehingga kita ideal untuk menjadi penengah. Tetapi kalau kita tidak punya relasi kuasa, maka kita akan juga bisa saja menjadi korban atau bisa menjadi tidak terlalu kuat dengan konflik itu. Ibarat gajah tu gajah, marporang, molo lewat do, neng pada mehon, porngis. Betul hona digi dah, mati do porngisi. Tidak ada relasi kuasa di situ. Tapi Paulus mengajarkannya di situ. Karena Paulus katakan, "Hai Filemon, apapun yang kuminta kepadamu, kamu pasti tunduk, kamu pasti mengiyakannya." Ala anak didikku doh, inna si Paulus do di sini. Ale dangi hupake. Tapi ternyata walaupun Paulus punya relasi kuasa untuk mendamaikan, dia tidak pakai hubungan itu. Adong sadanai. Mulu tumpai adong dang adong huasota. Ada satu lagi yang ideal untuk menjadi pendamai. Apa dia? Relasi emosional. Ada hubungan emosional yang kuat dengan kedua belah pihak. Dengan kiri dan kanan. Holong niroha si Paulus. Itulah relasi emosional. Dia punya hubungan yang baik dengan kanan. Dia punya hubungan yang baik dengan kiri. Ubai boy bana wadok. Idang boy kosongoni. Hope toy mak. Itu bisa terjadi tanpa relasi kuasa, tetapi kita menggunakan hubungan yang baik. Jadi kalau mau menjadi pendamai, pastikan hubungan kita baik kepada kedua belah pihak. Jangan menjadi pendamai sementara kita punya konflik dengan sebagian belah pihak. Itu yang saya lihat dari Paulus ini. Tetapi mari hari ini Paulus secara tidak langsung mau mengajarkan kepada kita, Manginang, jangan sampai kita tidak mau berusaha menjadi penengah atau pendamai di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah lingkungan kita yang sebenarnya kita punya potensi, tetapi kita biarkan seperti itu atau kita menjadi mempertajam konflik. Tetapi mari hari ini Paulus mengajak kita sama-sama menjadi pendamai. Karena apa? Karena kita pun selamat karena ada yang menjadi pendamai bagi kita. Molo si Musa naking dang apala sikop gogoni dohot hadirion ni si Musa lau mangelekot Tuhane asa malua si tutubang soisian uhum. Tuhan memang tidak memusnahkan bangsa itu, tetapi banyak yang mati dihukum Tuhan. Itu menunjukkan Musa tidak sepenuhnya bisa menjadi penengah. Tetapi bagi kita hari ini, serupa dohita do 10 suku Israel na berdosa di episteli. Orang-orang yang memberontak terhadap kehendak Tuhan. Kita sama seperti 10 suku itu. Dan bayangkan, marah Tuhan pun sedemikiannya kepada kita. Kalian harus kumusnahkan. Aledang si Musa benaro, dang si Paulus be, Yesus Kristus nama. Diri nai nama sadiri, gabe pendamai antara bumi dan surga terhubung kembali oleh dirinya. Antara keselamatan dan kita terhubung kembali marhide dirina. Nagatung di parsitongaan nih langit doh tanui mau menghubungkan kita kembali. Untuk itu kita pun orang yang diperdamaikan, maka kita juga harus memiliki hati yang mau mendamaikan. Alai songona udok naking manat diaka posisi karena butuh relasi kuasa atau butuh relasi emosional. Yang kemudian amanginang kata sambutan diberikan Paulus itulah yang kita baca tadi di sini. Bagaimana Paulus mengatakan di ayat 4, nama dok moliate doau tu debataku totong marhingot ho dia katangyaku. Ai hubege do holong ni roham dohot haporsiamu di Tuhan Yesus
dohot maradopon saluhut aka nabadia. Kita lihat awangina. Las itu tu rohani si Paulus dalam adok moliate si Paulus tu Tuhani. Ala haburjuan si Filemon. Sementara kebaikan Filemon itu tidak kepada Paulus. Tidak ada kebaikan Filemon secara langsung kepada Paulus. Dangna ro si Filemon tu hurungan madula si Paulus dah. Dangna pala adong ditongos si Filemon manang dia tu si Paulus. Nama bailas rohana dang adong. Tidak ada kebaikan Filemon menyentuh diri Paulus secara langsung. Tetapi kebaikan Filemon kepada orang lain, kebaikan Filemon kepada komunitas umat percaya pada saat itu membuat Paulus bersukacita. Jadi walaupun Paulus tidak merasakan kebaikan secara langsung, tetapi dia mensyukuri kebaikan yang dilakukan Filemon kepada orang-orang Kristen pada saat itu. Rumahnya dipakai untuk tempat ibadah. Di pasabami bana ate-ate ni nabadiye. Lapatan nga gudang di bana di tonga-tonga ni parsaorani. Nah, bayangkan amanginang, kita tentu kalau orang baik kepada kita, kita pasti ucapkan terima kasih. Tetapi hari ini seseorang baik kepada orang lain, kita juga bersyukur dan berterima kasih. Itu namanya kebaikan yang lahir dari iman yang sama. Hapor syautu Yesus Kristus. Jesude namangulahon holong niroha jalan marparbue ulaon nadenggan sian borhat siak kapor syautu Yesus Kristus harus membuat saudara seiman juga bersukacita walaupun kebaikan itu tidak menyentuh dirinya. Bisa jadi kita tidak mampu melakukan itu amanginang. Justru bukannya bersyukur tetapi mengutuki dan menghina, mengarehei. Sangat sering seperti itu. Angeh UBG secara langsung songoni. Biasa kalau kita berpesta dangi, kalau di pesta Batak atau pesta gereja, siadong do istilah lelang manang na ada sumbangan dan lain segala macam. Pernah di sebuah pesta ada yang menyumbangkan 50 juta. Langsung dipestai. Siap keluarga nami mak 50 juta supaya sikop akan narikoti di tonga-tonga ni huriata inna. Boleh mah berkomentar sudah akan nama merengon terjongjong salah. Luar biasa bah. Per kamu juk 50 juta. Sian situa soit. Nah. Luar biasa. Memang luar biasa do berjunia mang situa soit bah. Toriba ini mana do 50 juta. Wah, mau lihat ma di Tuhan. Mau lihat ma di Tuhan. Ninna maton. Itu rodongan nih. Isaping nih. Polai kosongan ni responmu. Inna. Pola gabe madok mau lihat ita. Hita oppe mono songon ibana do hamorauta. Mono songon ibana do haboyota. Lo bisa ni au huleote. Inna. Bering itu. Kalau aku seperti dia banyak uangku lebih dari situ ku kasih. Jadi jangan pala berlebihan kau mengucap syukur atau apa. Ini tudungan nih. Bering jo. Respon songoni do na jod. Habigian. Bukannya bersyukur karena orang lain mampu melakukan kebaikan yang tidak mampu kita lakukan. Bukannya bersyukur, ale mangarehe. Tetapi tidak mensyukuri dan lain sebagainya. Padahal kodratnya sebaik-baiknya diri kita secara pribadi mendorong untuk melakukan semua perbuatan baik. Percayalah kita tidak bisa melakukan semua perbuatan baik. Harus ada orang lain yang melakukan perbuatan baik juga. Jadi perbuatan baik ini pun bahaya kalau sudah menjadi ambisi. Ikonau do mapain baru pedengkan. Bahaya deh, mulai ambisi. Ikonau do baru pe mapai las niro hadot nasi. Anggo halakat do dang pasi mana do. Jadi berbuat baik ini pun jangan menjadi ambisi, tetapi harus lahir dari iman seperti Paulus katakan ini. Perbuatan baik itu harus lahir dari iman.
supaya dia betul-betul menghadirkan kebaikan untuk bersama. Jadi songono majo dangi naking dang neneng rumah dinasi dangi ono 150 juta dijual. Apakah kita semua sanggup di sini membeli itu? Tentu tidak. Molo di dok apa di tupa di tasormi pada di tasormi do yang mangingani jabuan. Ibana mama nuor si debeku. Ono 150 juta dan sanggup udah. Kecuali mololo ketua panitia 50 tahun nih dicicil, bang. Tanda tangani. Tetapi saya tidak sanggup, yang ini tidak sanggup, yang sana tidak sanggup. Kalau ada yang sanggup, maka itu akan kita syukuri. Itu nuaingon. Si Paulus di dia si Paulus nuaingon. Tikiri surat di penjara. Molo ta jaha surat ne ngama tuau. Jala di hurungan doa. Bayangkan dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dilakukan Filemon. Dia tidak bisa lagi berkumpul bersama jemaat. Dia tidak bisa lagi memberitakan Injil sebebas itu. Dia sudah lemah, banyak keterbatasan. Tetapi dia melihat Filemon bisa melakukan, dia syukuri. Jala gaduk martangi yang gimana? Diingot ibana si Filemon ini. Ido hapor siaon. Siapapun yang berbuat baik, dia menjadi sukacita bagi dirinya. Jadi unang adong siap kita terjebak di sifat atau di karakter yang hanya perbuatan baik kita yang patut dihargai dan diapresiasi. I ambisi dogorne. Tetapi mari lihat juga bahwa banyak kebaikan yang harus terjadi di tengah-tengah kita yang kita tidak sanggup melakukannya. Harus juga orang lain. Hamuliateho nih, songo si Pauluson, nang pesubui ala keadaan. Ada dang adong epek dibayan adong, bah muliate. Memang Tuhan ima adong bayan, muliate amang, muliate nang, muliate le. Anggiak mabui songonan, ires pematong dengan unang gabi, batu buaka rehe-rehe, batu buaka kahatan sutabu doh lanakana asing. Alai porsinya di Reformanda ini, walaupun mungkin dengan angka 650 juta tidak banyak yang bisa, tetapi saya yakin pasti ada yang bisa nanti itu. Amin. Dang nalau manutut jami tahun, amin nih. Jadi gajang adong dopion. Jalani amang inang taida ma parbueni hapor siao do holong ni rohai. Betul-betul menghasilkan banyak buah yang manis, terutama seperti topik ini, memberikan kegembiraan, memberikan apul-apul atau kekuatan. Jadi kebaikan orang lain itu, walau si tong do hita alat naporsea, kita pasti akan bergembira dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau benar-benar kita orang yang beriman, kita akan penuh sukacita melihat banyak kedamaian, banyak perbuatan baik yang dilakukan meski bukan kita yang menjadi sumber kebaikan itu. Meski orang lain yang menjadi sumber kebaikan itu, tetapi kita bergembira. Alai molo saya gabe mohok doa hati-hatita. Gabe tubuh pangiburuan, gabe tubuh kepikiran masing-masing. Di situ kita bisa mengkoreksi. Sotung rohaku dona salah, sotung diriku dona salah. Koreksi diri kita masing-masing. Alani amang inang dihita saluhutna, anggiak ma boi songo si Paulusok kita yang mau menjadi pendamai dan mau juga mensyukuri setiap kebaikan orang lain. Percayalah, dengan mendoakan dan mensyukuri kebaikan orang lain, maka akan semakin banyak orang yang sukacita untuk berbuat baik. Alai kalau kita menjadi tidak mampu mensyukuri, orang lain pun akan menjadi berpikir 2-3 kali, kehilangan semangat untuk berbuat baik. Sementara iman tanpa perbuatan baik adalah mati. Jadi denggam mahita di tonga-tonga ni ganup aka parsolata hobar tuata ni demata sedarion. Martua mahita amen martangyak kita.
Mulia tema Tua debata Jehovah di parsoran nami sadarion hutang yok kami hatam nabadia Tuhan. Mengajari kami asa toktong Tuhan marbisuk kami dina mengelola hubungan na terbangun di ganup inganan nami be di bagas nami itonga-tonga niaka ulaun parkarejon nami songoni nang di tonga-tonga ni huriam asa akadame hupatu jolo hami monotung pedong akana hurang bui hami Tuhan margugo marbisuk menyikapi saluhutna songoni nang Tuhan debata Jehovah obar Tuhan hatami sadarion manugio kami asa manoktok kami makka mulia tehon jalan marlas niroha disudia kanadinggan na binain ni aka dongan humaliang nami alani Tuhan debata Jehovah papos roha nami asa bui situtu hu patuduho kami roha moliate marhiti aka hata marhiti aka ngulu marnida sudia kanadinggan namasa di umaliang nami Tuhan debata Jehovah huingot tami nuaeng bangsa nami bangsa Indonesia molutung pe gudang aka nama bain lomos roha lepos roha nami Tuhan debata Jehovah igonggomi hodo hami iramoti hodo hami jala manoktong do disarioko salut akan narikot di bagasang ngulu nami alani Tuhan tutangamu mau pasat kami bangsa namion akan namanguluho kami mulai sian Bapak Presiden saat tu sudia kajajaran na Tuhan asiroham parbisuki Tuhan paserep rohani nasida asa situ tu manguluho kami boy di bagasan biar niroha na tuhoi Tuhan debata Jehovah songoni nang disudia karuas diuriam HKBP reformanda monotung adong Tuhan debata Jehovah na di bagasan parsahiton asiroham leo kamalu motu nasida monotung adong di bagasa parukilo Tuhan pargugoi nasida patiura kapikiran lehon habisuko Tuhan la mangadopi ragam nyaka parukilan na pinalasmu masa di ganup ngulu nami gudang tutu Tuhan kana riko si pangidoan nami tuho lepos dorohan nami uboto wadoho mangalehon naudingkan di ngulu nami alani Tuhan upasatami salu ngulu nami keluarga nami ulon nami tutangamu na badie saat matang yang nami mangasaon gowarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus yokop pami amin. Manginang, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Asuh kami oh Tuhan sayus Tuhan sayang pegot tangan Tuhan lewat tua gogobi di portibion baik maaf Tuhan aborang tuna masaki tuna dangoli gabe pangapuli pasu kami
di Portibion. Baik mau Tuhan, sirado tiga golongan. Tunggu-tungguan kami, ya Tuhan, parang eraninggan. Pasu-pasu kami, ya Tuhan, sayu sekondang mimi. Sayang pehon tangan mi Tuhan, lewat tua gogobri. Di Portibion, baik maaf Tuhan, si pajongjong hati orang. Gogoy maaf, rapon huyan, pato pahon na denggan. Pasu-pasu kami, o Tuhan, sayu sekon yang ini. Sayang pekon tangan ni Tuhan, lehang tua gogomi. Tapasa mapilian na tapapungon tuadupan di debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut si leo-leon na denggado na sa ulibasa na mauliutus. Hupa saat tami masiyan na ni leon mitu ami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalan ramoti, asaw para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadami godang ni si leo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagwarmu. Say ro maharajamu. Say saut malomo ni roham di Banotongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jaluhamu mapasu-pasu sian tua debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako tua debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon tua debata ma bohina tuho jala di pasar homadamena tu todem.
oras madihita saluna